Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih ya berbincang. Tadi kita sempat terputus nih obrolan seputar dengan perbedaan BPOM dan juga PIRT itu seperti apa Pak? Mungkin masyarakat di Bengkulu harus tahu nih ya. Mungkin kita kembalikan ke Pak Yogi Pak. Seperti apa sih Pak bedanya Pak? Jadi untuk PIRT itu adalah nomor izin edar pangan olahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat kabupaten kota. Sedangkan kalau nomor izin edar MD itu dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, izin edar PIRT itu bedanya dengan Badan POM pertama dari tempat produksi. Kalau tempat produksinya PIRT itu bersamaan dengan dapur rumah tangga. Jadi kalau di situ masak, nyiapkan makan siang, makan malam, di situ juga membuat produksi pangan olahan, itu namanya PIRT. Sedangkan kalau Badan POM itu mempunyai tempat produksi tersendiri. Nah, kadang-kadang ada yang nanya ke saya, tempat produksi sendiri apa harus buat pabrik? Tidak, tapi bisa memanfaatkan ruangan-ruangan kosong yang ada di rumah, misalnya garasi disulap jadi tempat produksi. Tapi memang peruntukannya hanya untuk tempat produksi, tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, biasanya untuk PIRT itu pangan-pangan yang skala risiko rendah. Kalau untuk MD biasanya pangan risiko menengah dan sedang. Tapi pangan risiko rendah bila mana mau naik kelas juga bisa langsung. Contohnya gimana tuh Pak? Misalnya kalau yang pangan risiko rendah itu seperti kopi, ya kan? Itu kan pangan atau bahan-bahan yang sifatnya kering, ya kan, abon, itu iya. bisa PIRT, tapi bisa naik kelas menjadi izin edar Badan POM juga bisa begitu, karena nanti kan siapa tahu mau ekspor seperti itu, ya kan. Jadi itu bedanya kalau dari segi tempat produksi dan dari kategori pangan dengan resiko rendah seperti itu. Iya, tadi sempat disinggung ini mengenai pendampingan ya Pak ya. Untuk pendampingan tuh biasanya berapa lama Pak BPOM mendampingi? Betul. Jadi sebenarnya pendampingan BPOM itu bisa dari awal, ya kan? Karena pelaku usaha itu kan pertama-tama harus punya NIB, yang kedua menyiapkan KBLI, ya kan? Itu baru nanti didapat dari aplikasi OSS DPMPTSP. Nah, dari situ nanti bila mana NIB-nya sudah cocok, nomor KBLI-nya tidak salah, itu nanti data akan mengalir baru ke Badan POM. Seperti itu. Nah, dari Badan POM nanti barulah kami lihat, kami verifikasi dan kami fasilitasi, ya kan, dari visitasi tempat, melihat alur produksi, sarana prasarana seperti itu, kemasan dan seterusnya, itu nanti kami dampingi sampai nanti kira-kira siap untuk memiliki sertifikat IPCPPOB namanya. Jadi cara produksi pangan olahan yang baik sebagai salah satu syarat untuk mengajukan nomor izin edar ke Badan POM. Nah, selama proses IPCPOB itu tidak ada biaya, kami dampingi baik secara daring maupun secara luring, tergantung nanti. Kami kan punya layanan konsultasi online, jadi pelaku usaha itu tidak perlu datang ke kantor, bisa nanti janjian via Zoom juga bisa. Oh gitu. Ya, kami dampingi seperti itu. Atau kalau misalnya nanti memang berada di luar kota, pada saat kami punya tugas rutin ke luar kota, bisa kami sambangi untuk melihat bagaimana proses produksi atau tempat produksinya. Seperti itu nanti berjalan paralel sampai punya IPCPPOB, barulah mengurus nomor izin edar Badan POM. Seperti itu. Berapa lama tuh Pak sampai keluar biasanya Pak? Sebenarnya sih kalau untuk ngurus IPPCPOB itu sebentar. Cuma kadang-kadang itu kan memang bolanya itu ada di pelaku usaha. Jadi kan kami visitasi kan, nanti proses produksinya itu gitu ya, Pak, seperti ini, nanti mohon SOP yang disiapkan seperti ini. Iya. Kami sudah punya contoh-contoh, jadi nanti tinggal dilengkapi atau disempurnakan saja. Jadi tidak mulai dari awal saja SOP pembersihan alat dan seterusnya, kami sudah ada contoh-contohnya sebenarnya. Begitu. Nanti baru kita visitasi, kita lihat kalau memangnya sudah sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik, kita keluarkan sertifikat itu IPCPPOB untuk bekal nanti mengurus nomor izin edar, dan semuanya dilakukan secara online. Oh, bisa online. Iya. Semuanya online ya Pak ya. Betul, jadi sebenarnya sekali. Memang cepat kalau untuk dapat izin edar kalau sudah terlengkapi semua. Sudah terlengkapi semua. Kadang-kadang yang agak lama itu salah satu contohnya itu KBLI. Kadang-kadang pada saat mendaftar di OSS itu KBLI-nya tidak cocok. Misalnya KBLI-nya misalnya minuman, ternyata dia KBLI-nya apa, itu yang jadi agak lama.
Karena kan harus mengulang dari awal kembali di Oh, aplikasi iya. OSS. Nah, itu yang kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Nggak sinkron gitu ya Nggak Pak ya? sinkron. Sedangkan kan aplikasi OSS kan bukan punya Badan POM. Seperti itu. Tapi kami dampingi nanti untuk Itu KBRI. nggak terdetek kalau misalnya dia nggak sinkron, dia akhirnya nggak Datanya tidak terdetek. masuk. Jadi Betul, ketika betul. kami cek di registrasi Badan POM itu datanya tidak ada. Tapi kan kadang-kadang pelaku usaha kan komplain ini gimana lah. Ya ini kami dampingi. Oh ternyata KBRI-nya tidak cocok. Harus diperbaiki dari awal begitu. Nah itu kembali ke Pak Muslihan Pak ini. Selama udah berapa lama Pak kalau untuk usaha rempah ini, Kalau usaha ini baru mau setahun. Pak? Setahun. Baru mau setahun. Selama 1 tahun ini mungkin seperti apa tantangan yang dihadapi ketika memberikan kepercayaan lah kepada masyarakat Bengkulu Pak? Kalau tantangannya sih tidak berat sih ya Pak. Ya Mbak. Jadi pertama hanya proses pengenalan. Nah, itu yang menjadi ini. Karena kan mayoritas orang Bengkulu kan belum banyak yang kenal sama wedang itu kan. Yang mereka tahu kan bandrek, kan, teh telur, jus pinang gitu kan. Jadi ya kita pengenalannya dulu aja. Yang kedua bahan baku yang di waktu-waktu akhir tahun, Mbak. Nah, itu juga yang menjadi tantangan. Karena kan bahan baku kita itu jahe merah. Nah, jahe merah Bengkulu ini saya juga baru tahu ternyata dari Sibolga, Pak. Itunya. Nah, ketika tahun baru kan mereka ada acara Natal dan tahun baru itu liburnya lama, itu yang jadi kendala. Oh iya ya. Tinggi harga jahenya, Pak. Iya betul. Sementara harga kita itu kan sudah standar gitu, nggak bisa. Paling itu sih Mbak. Selebihnya alhamdulillah sih lancar, aman sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi bahan baku Pak, mungkin kalau untuk bahan baku sendiri dari wedang rempah merah putih ya Pak ya namanya, ini kan seperti apa sih dia menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bahan bakunya ini higienis gitu Pak? Pertama ya kami melakukan proses pembersihan ya. Pembersihan itu yang jelas yang kami racik dan yang kami buat itu apa yang kami tampilkan gitu Pak. Jadi konsumen itu ketika datang dia melihat tampilan-tampilan rempah-rempah itu, ya itulah yang kami buat. Ketika mereka memesan menu misal mereka memesan menu pegelinu misal Pak, wedang pegelinu gitu kan. Ya kami ambil di depan mereka bahan-bahan untuk membuat pegelinu itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak higienis atau tidak pas kan akan menjadi masalah kan untuk kami gitu. Oh iya. Seperti itu sih Pak. Oh sebenarnya udah kelihatan ya dari depan tadi kan dia kan udah ditampilkan semua bahan bakunya gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk masyarakat Bengkulu sendiri saat ini kan dia terbilang FOMO lah sebenarnya ya Pak ya. Dia kan FOMO seneng gitu, tapi ini FOMO yang positif sebenarnya, dia mengikuti jadinya pola hidup sehat gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk masyarakat di Bengkulu saat ini ada kesulitan nggak Pak di awal-awal gitu kan pada saat pola hidup sehat ini belum terbentuk di tengah masyarakat gitu Pak? Ya karena mereka mengenalnya wedang ini jamu, akhirnya pikiran yang ada di pembeli ya khususnya itu bahwa wedang ini pahit. Iya ya. Pahit. Karena jamu, taunya Ya, jamu karena mereka gitu ya. tahu kan jamu, bahwa wedang itu jamu. Makanya ya kami ngasih jaminan gitu bahwa ini jamu tapi enak gitu. Jamu tapi tidak pahit. Kalau pahit tidak usah bayar. Nah gitu paling jaminannya gitu. Jaminannya ya Pak. Iya jaminannya gitu. Iya. Nah, Pak Yogi ini ngomongin soal jamu, Pak. Ini kan juga banyak nih kalau wedang rempah merah putih kan dia kan langsung dibuat masyarakat melihat ya bahan bakunya ada alami gitu. Tapi kan banyak juga permasalahan lain, mungkin jamu kemasan ya Pak ya. Itu yang berbahaya bagi masyarakat. Seperti apa sih mungkin untuk masyarakat Bengkulu ini mengetahui ciri-ciri mungkin yang berbahaya gitu ya agar dihindari, Pak? Iya, jadi memang jamu-jamu itu yang beredar, khususnya yang kemasan-kemasan yang beredar di masyarakat itu tidak semuanya aman seperti itu. Jadi ada beberapa produk itu yang kami amati dan kami sita itu, misalnya ada beberapa jamu dia melabelkan sebagai jamu kuat. Nah, jamu kuat itu sebenarnya tidak ada nomenklatur jamu kuat di di Badan POM seperti itu. Jadi sudah pasti yang membuat label jamu kuat atau jamu kuat pria itu sudah pasti ilegal. Oh, berarti dari nama kemasannya ya? Kemasan saja sudah kelihatan, itu yang pertama. Yang kedua, jamu yang menampilkan gambar-gambar yang mohon maaf
gambarnya kurang sopan seperti itu. Nah, karena pada saat registrasi di Badan POM itu kami akan memeriksa label, apakah labelnya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan norma-norma, sehingga kalau ada jamu menampilkan gambar yang vulgar, mohon maaf, itu sudah pasti jamunya ilegal seperti itu. Dan yang ketiga, pastikan jamunya itu punya nomor izin edar Badan POM. Ya, dan sekarang ini banyak jamu-jamu yang dipalsukan nomor izin edar Badan POM. Iya, banyak dipalsukan. Tapi jangan khawatir Mbak, kita punya aplikasi BPOM Mobile. Nah, dengan aplikasi BPOM Mobile yang bisa diunduh di Google Play Store atau App Store, itu tinggal dimasukkan aja nomornya itu. Misalnya POM TR diikuti dengan 9 angka. Ketika 9 angka itu dimasukkan ke dalam aplikasi dan datanya muncul, berarti jamunya gitu ya. resmi dan aman. Tapi ketika nanti dimasukkan tidak ada datanya atau memunculkan nama identitas produk yang lain, nah itu jangan dikonsumsi. Gitu. Dan yang terakhir, jangan percaya dengan jamu yang punya efek 1001 macam penyembuh. Bisa mengobati ini penyakitnya. Mengobati 1001 macam penyakit, nah itu tidak ada seperti itu ya. Karena jamu sendiri pun punya kespesifikan khusus ya, misalnya khasiatnya masing-masing gitu ya. Masing-masing untuk mungkin antiinflamasi dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak ada 1001 macam penyakit seperti itu. Jamu kuat itu nggak terdaftar tuh, Pak? Kalau melabel jamu kuat itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena biasanya kalau jamu resmi itu kan membantu stamina atau kesehatan. Biasanya gitu. Mungkin spesifikasinya ke stamina ya, Stamina seperti itu ya, atau bukan kesehatan. ke jamu kuat Bukan tanda jamu kutip kuat, tadi ya. Tanda kutip seperti itu. Ini menarik ya Bapak-bapak. Ngobrolin soal jamu, kita harus tahu mana jamu yang memang kategorinya itu jamu palsu dan pada akhirnya memang membahayakan bagi kesehatan tubuh. Mungkin kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.